anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Ibu Yani Telusa dalam pembelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita masih dilanda oleh wabah virus corona. Oleh sebab itu, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Melalui video pembelajaran ini, Ibu sangat mengharapkan kalian tetap semangat, tetap aktif belajar, walaupun dari rumah saja. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi IPS yang pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, Ibu sangat mengharapkan yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Istilah ruang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan ruang rapat. Lalu, apa sebenarnya ruang itu? Ya, benar sekali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tanah tertentu yang menjadi sumber daya bagi manusia. Lalu, apa ya yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang itu? Untuk dapat menjawabnya, kalian tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat wilayah A dan juga wilayah B, di mana pada wilayah A berada di daerah pegunungan yang merupakan penghasil sayur-sayuran. Dan wilayah B adalah wilayah yang terletak di pesisir pantai. Oleh sebab itu, wilayah ini sangat dekat dengan laut, yang tentunya merupakan penghasil ikan yang sangat banyak, bukan? Nah, perbedaan karakteristik ini membuat kedua masyarakat atau kedua penduduk ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, hal inilah yang memicu interaksi antar ruang. Lalu, apa ya yang dimaksudkan interaksi antar ruang itu? Ya, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang atau barang atau informasi dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, atau dari daerah asal menuju
daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk, yaitu pergerakan manusia. Yang kedua, perpindahan barang atau energi yang disebut dengan komunikasi. Dan yang ketiga adalah perpindahan informasi atau gagasan yang disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang itu? Yang pertama, saling melengkapi. Dan yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, saling melengkapi. Di sini terdapat wilayah A dan wilayah B, di mana pada wilayah A surplus akan sayuran, namun membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B, kebalikan dari wilayah A, yaitu surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara, di mana di sini terdapat wilayah C yang letaknya lebih dekat dari wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya pun murah, maka masyarakat atau penduduk wilayah A beralih ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dan wilayah B semakin melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jika jalan atau jembatan rusak menuju wilayah B, maka interaksi tidak akan terjadi. Nah, cukup mudah kan untuk memahami materi kita hari ini? Selanjutnya kita akan berlatih bersama ya untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu berikan. Yang pertama, menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, apa saja penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantung yang terjadi untuk interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian pada buku tulis. Kemudian pada pertemuan berikutnya di Zoom meeting kita akan membahasnya. Dan anak-anak tetap semangat ya. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih, sampai jumpa.